Hari Raya Idul Fitri 2024 sudah diambang pintu. Segala sesuatunya telah dipersiapkan, mulai dari mudik dari perantauan, beli baju baru, menyiapkan isi toples, bersih-bersih rumah, dan lain-lain. Satu fenomena lagi yang tidak ketinggalan yaitu menukar uang dengan yang baru untuk dibagikan nanti pas Lebaran kepada adik, keponakan, atau anak-anak kecil. Mendapatkan uang baru itu bisa di bank-bank sentral. Selain itu, banyak juga yang menyediakan jasa tersebut di pinggir-pinggir jalan menjelang Hari Raya. Pasalnya, banyak ulama yang mengharamkan praktik tukar-menukar uang rupiah karena terdapat riba di dalamnya. Benarkah demikian? Dalam fikih muamalah, ada 6 barang ribawi yang disebutkan dalam sebuah hadits. Jika emas ditukar dengan emas, perak ditukar dengan perak, gandum bur gandum halus ditukar dengan gandum bur, gandum syair kasar ditukar dengan gandum syair, korma ditukar dengan korma, garam dibarter dengan garam, maka takarannya harus sama dan tunai. Jika benda yang dibarterkan berbeda maka takarannya boleh sesuka hati kalian asalkan tunai. Riwayat Muslim 4147. Dari hadis tersebut, barang ribawi diklasifikasi menjadi 2 bagian. Pertama, nak yaitu emas dan perak. Kedua, madhumat makanan yaitu gandum syair, gandum bur, kurma, dan garam. Di dalam jual beli barang ribawi, jika sejenis harus memenuhi persyaratan, 1 sama takaran timbangannya, 2 tunai. Apabila emas 1 gram ditukar dengan emas 1,5 gram, maka di situ terjadi riba fadli-fadli, lebih. Apabila pembayaran tidak dilakukan tunai, maka terjadi riba nasiah. Jika kita menganggap bahwa uang rupiah sama dengan emas dan perak, dengan begitu disamakan dengan rumpun naga, maka praktik tukar uang menjelang Lebaran tidak diperbolehkan. Karena kita tahu bahwa para pedagang uang di tepi jalan bukan di Bank Indonesia yang membundel uangnya 10.000 kali 10 lembar, tidak bisa dibeli dengan uang 100.000. Namun lebih, bisa jadi 110.000 bayarnya, atau mungkin 95.000 dibeli dengan harga 100.000. Intinya ada kelebihan, yang sehingga bisnis ini dipandang tidak akan mendatangkan kerugian. Pendapat ini didasarkan bahwa ilat dalam nak ialah mutlakus samaniyah mutlak harga. Emas dan perak merupakan 2 benda yang dijadikan harga pada waktu itu. Nilai uang berasal dari nilai nominalnya 10.000 misalnya, bukan dari nilai intrinsik kertasnya atau logamnya. Apapun yang dijadikan harga, maka ia mengandung riba. Oleh sebab itu, uang kertas pada masa kini yang memiliki fungsi yang sama juga dikenai hukum yang sama, yakni termasuk barang ribawi dan wajib disakati. Fiqh al-Muamalah 3.479. Tidak diperbolehkan menukar uang dengan uang, atau nak dengan modal nasiah alias tidak tunai, karena termasuk barang ribawi. Bila dari jenis yang sama, misalnya rupiah dengan rupiah, tidak boleh ada kelebihan. 1 mata uang dianggap sebagai 1 jenis. Apabila rupiah ditukar dengan dolar, tidak masalah jika ada lebih, karena sudah beda jenis. Demikian keputusan Majelis Perkumpulan Fikih Liga Dunia Muslim di Makkah. Fiqh al-Muamalah 3.479. Pendapat kedua memandang bahwa ilat dalam nak ialah galabatut samaniyah dominan harga. Dengan begitu, uang yang kita kenal sekarang tidak bisa disamakan dengan nak, sekaligus bukan barang ribawi, karena pada zaman dahulu, emas tetap ribawi sekalipun ia ditukar sebagai harga maupun sebagai emas bahkan yang belum dibentuk atau dicetak menjadi mata uang. Hasyiah Al-Bujairami Al-Khatrib 7.339. Dahulu emas dicetak menjadi uang yang disebut dengan dinar. Sekarang, dinar juga menjadi nama mata uang Irak, namun terbuat dari kertas sebagaimana uang pada umumnya. Maka, dinar emas sering disebut dinar syar'i. Sementara perak diolah menjadi dirham yang mana kini dirham juga menjadi mata uang di berbagai negara Timur Tengah. Lalu dirham perak disebut dengan dirham syar'i. Dikarenakan emas dan perak sangat kecil penurunan nilainya atau sering disebut 0% inflasi, maka nilai uang pada zaman dahulu relatif stabil bahkan setelah puluhan tahun. Dengan penjelasan tersebut, uang sekarang berbeda dengan uang dulu. Unsur ribawi dalam emas tidak ada di dalam uang kertas yang kita pakai sehari-hari. Selain ilat di atas, ada satu versi menyebutkan bahwa ilatnya ialah jauhariyatut saman harga yang terbuat dari permata. Dengan begitu uang kertas tidak termasuk barang ribawi. Ianatut Talibian 3.13. Lalu bagaimanakah solusinya? Jika mengambil pendapat yang pertama,
Umumnya ulama memberi solusi dengan menggunakan akad lain, bukan akad baik jual beli melainkan wakalah bil aja perwakilan, dengan upah atau ijarah pekerjaan, dengan upah. Maksudnya, penjual telah mengantar di Bank Indonesia, menjajakan dagangannya di tepi jalan dan usaha-usaha lainnya. Kelebihan yang dibayarkan oleh pembeli dianggap sebagai upah atas usaha-usaha itu. Jadi, tukar-menukar uang tetap sama jumlahnya dan tidak ada riba di dalamnya. Sedangkan apabila kita mengambil pendapat kedua, yang diusung oleh ulama Syafi'iyah, lebih sederhana. Uang tidak termasuk barang ribawi, jual belinya bebas, nol kontan, nol lebih, terserah. Fikih tetap memberikan solusi atas apa yang kita alami, tidak ada hal negatif di dalamnya, yang seolah-olah kita rekayasa. Niat baiknya ialah berbagi kebahagiaan kepada sesama untuk mengisi hari kemenangan. Dengan diperbolehkannya tukar-menukar uang, entah melalui pendapat pertama atau kedua. Memberikan kesempatan kepada mereka yang ingin sedekah. Sedekah akan mempererat tali persaudaraan. Sumber: Majalah Tabuireng, Jombang.